protes. Berbagai elemen persiapkan layanan untuk tamu momen 5 Rajab sekumpul. Musim hujan membawa rezeki bagi penjual jas hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua. Kalimantan Selatan hari ini hadir menjumpai Anda di edisi Sabtu 6 Desember 2025. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan kami hadirkan selama kurang lebih 1 jam ke depan. Bersama saya Nita Aprilia, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Saudara. Proyek pergantian jembatan Sungai Semayap di Jalan Hasan Basri, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru belum juga dikerjakan setelah seminggu lebih jembatan ditutup. Akibatnya sejumlah warga melakukan protes. Sejumlah warga melakukan protes terkait belum dikerjakannya proyek penggantian jembatan Sungai Semayap di Jalan Hasan Basri, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru. Dalam sebuah video yang ramai beredar di media sosial, terlihat warga bersitegang dengan pelaksana proyek dan ditengahi pihak kepolisian. Pasca aksi protes ini, jembatan Sungai Semayap yang semula ditutup total pada Jumat tadi dibuka untuk kendaraan roda 2, sedangkan roda 4 tetap melalui jalan alternatif. Sebelumnya penutupan diberlakukan sejak 27 November 2025 sehubungan dengan penggantian jembatan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Selatan. Namun setelah seminggu lebih jembatan ditutup, proyek multi-year senilai 9,2 miliar rupiah yang dibiayai dengan dana APBN ini ternyata tak kunjung dimulai. Persoalan inilah yang diprotes warga, terutama pemilik usaha yang merasa terdampak penutupan jembatan. Jadi kami ini kadang memprotes pembuatan jembatan. Kami ini setuju lagi, siapa tahu bisa mengurangi banjir. Nah, yang kami protes ini jembatan jalan ditutup aksesnya, tapi pembuatan tidak ada sama sekali. Masalahnya di sini kami berusaha hitungannya. Kalau seandainya hari ini ditutup, esok digawe, setahun pun kami setuju kan jadi masalah. Jadi permintaannya dibuka aksesnya seperti ini aja untuk sepeda motor aja. Kami kada minta mobil, kada akses sepeda motor aja. Masalahnya kalau ini ditutup ya itu tadi kayak kota mati di sini. Sementara itu, Banit Kamsel Satlantas Polres Kota Baru Aibtu Junaidi Laputu mengatakan kondisi jembatan sudah membahayakan sehingga harus ditutup demi keselamatan pengguna jalan meskipun belum ada pengerjaan. Sebelum penutupan hari pertama, itu ada kejadian kecelakaan lalu lintas. Dengan hasil tersebut, kami beserta dengan instansi terkait sudah bersepakat untuk menutup jalur tersebut. Dikarenakan takutnya nanti ada kejadian-kejadian atau kecelakaan lagi terhadap masyarakat. Adapun juga masyarakat membuka tersebut sampai saat ini, ya kami memang masih tetap berkoordinasi dengan pimpinan, karena saya sendiri belum mendapatkan keputusan dari pimpinan kami, menunggu untuk rapat selanjutnya apakah dibolehkan atau lakukan percepatan segera mungkin untuk jembatan tersebut dibuka, seperti itu sih. Di sisi lain, belum diperoleh keterangan dari pelaksana proyek mengenai molornya pengerjaan penggantian jembatan Sungai Semayap. Berdasarkan informasi yang tertera di plang proyek, kontrak dimulai tanggal 18 November 2025 dengan waktu pelaksanaan selama 240 hari kalender. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Saudara, Banjarbaru siaga penuh hadapi puncak musim hujan hingga April 2026. Masyarakat diimbau untuk tidak lengah dan meningkatkan kewaspadaan, terutama yang tinggal di daerah bantaran sungai dan atau dataran rendah.
Banjarbaru meningkatkan status kesiapsiagaan penuh menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seiring dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi pada akhir tahun ini hingga awal tahun depan. Kesiapsiagaan ini difokuskan pada antisipasi banjir hingga angin kencang. Kepala Pelaksana BPBD Banjarbaru Zaini mengatakan Kota Banjarbaru siaga banjir hingga bulan April 2026 meski perakiraan BMKG puncak musim hujan sampai bulan Februari 2026 mendatang. Personil siaga 24 jam di posko BPBD Banjarbaru untuk antisipasi bencana hidrometeorologi. Baik, terkait dengan cuaca ekstrim, tentunya kita sudah menentukan status siaga keadaan darurat cuaca ekstrim ya, di mana ini sudah kita tindak lanjuti melalui posko bersama TNI, Polri, dan relawan. Nah, ini 1 kali 24 jam, lebih-lebih nanti sampai di akhir tahun baru ya, Desember. Kita juga nanti berkontribusi dengan acara haul apapun kita bersama. Nah, kemudian terkait dengan cuaca ini, tentunya kami selama ini memang melakukan patroli setiap hari. Nah, artinya dengan masyarakat pun sangat berhati-hati dan berdasarkan keterangan BMKG bahwa kita masih sampai di bulan Februari atau April. Nah, penetapan siaga kita sampai di April. Selain banjir, potensi pohon tumbang juga menjadi perhatian utama mengingat curah hujan tinggi yang disertai angin kencang. Sejumlah relawan di Banjarbaru juga disiapkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi pada saat musibah banjir terjadi. Masyarakat diimbau untuk tidak lengah dan meningkatkan kewaspadaan, terutama yang tinggal di daerah bantaran sungai atau dataran rendah. Saudara, Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah musnahkan barang rampasan dari 23 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dari keseluruhan perkara, tindak pidana narkotika dan psikotropika masih mendominasi dengan 14 perkara. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah lakukan pemusnahan barang bukti atau barang rampasan dari 23 perkara sejak 11 Agustus hingga 13 November 2025 yang sudah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Kajari Hulu Sungai Tengah, Aditya Rakatama mengungkapkan dari 23 perkara, pihaknya memusnahkan ribuan barang, diantaranya 75 paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 20,03 gram, ribuan obat berbagai merek tanpa izin edar, 9 handphone, dan 8 bilah senjata tajam. Kajari Aditya Rakatama mengatakan dari keseluruhan perkara, tindak pidana masih mendominasi dengan 14 perkara. Ia memastikan hal ini akan menjadi perhatian bersama unsur Forkopimda Hulu Sungai Tengah. Perkara tindak pidana narkotika dan psikotropika yang masih mendominasi di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saya juga pernah sampaikan kepada Pak Bupati bahwa Hulu Sungai Tengah juga merupakan darurat narkotika juga, karena kalau dilihat juga kondisi dengan penanganan perkara narkotika yang cukup lumayan tinggi intensitasnya, jadi hal ini perlu juga kami bersama dengan Forkopimda rencana juga kita akan minimal menekan adanya tindak pidana narkotika, apalagi nanti menjelang berkaitan dengan berlakunya undang-undang KUHP nasional tanggal 2 Januari tahun 2026. Kajari menambahkan pihak kejaksaan telah melaksanakan upaya pencegahan antisipasi dan secara rutin mengadakan kegiatan penyuluhan hukum ke berbagai elemen masyarakat, khususnya generasi muda mengenai bahaya narkoba. Di samping itu, agenda pemusnahan barang rampasan ini turut dihadiri langsung Bupati Hulu Sungai Tengah, Samsul Rizal. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan hadirkan informasi terkait persiapan pelaksanaan 5 Rajab Sekumpul. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Program Makan Bergizi Gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan Bergizi Gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Kami ucapkan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini. Saudara, Festival Budaya Banjar tahun 2025 resmi ditutup dengan penampilan karya seni dari program Gerakan Seniman Masuk Sekolah di halaman kantor Kecamatan Martapura. Penutupan berlangsung meriah dihadiri Kepala Disbud Porapar Kabupaten Banjar bersama para peserta dan tokoh masyarakat. Pak Hamdani itu punya. SMP Negeri 1 Martapura kembali siap memfasilitasi jemaah luar daerah yang hadir pada momen 5 Rajab di Martapura. Seluruh ruang kelas, aula, dan beberapa ruangan lain akan dibuka sebagai penginapan gratis bagi jemaah. Seperti tahun-tahun sebelumnya, SMP Negeri 1 Martapura mampu menampung hingga 1.000 orang untuk momen 5 Rajab yang akan datang. Pendaftaran telah dilakukan jemaah dari berbagai daerah, bahkan dari Kuala Lumpur, Malaysia. Tak hanya itu, halaman sekolah juga akan digunakan sebagai area parkir bagi kendaraan rombongan jemaah untuk mendukung kelancaran aktivitas selama kegiatan berlangsung. SMP 1 Martapura memfasilitasi jamaah dalam hal penginapan, kemudian juga parkir mobil, serta juga konsumsi ya. Sudah beberapa tahun terakhir ini berkisar antara 800 sampai dengan 1.000. Kalau untuk tahun ini kita tetap mengantisipasi dengan yang sekira sesuai dengan daya tampung di sekolah ya, sesuai dengan kapasitas yang kami sediakan. Itu semua ruang kelas ditambah dengan ruang aula dan juga ruang laboratorium. Dengan berbagai persiapan yang matang, SMP Negeri 1 Martapura siap menyambut jemaah dengan penginapan dan fasilitas. Seluruh rangkaian kegiatan momen 5 Rajab di Martapura diharapkan dapat berjalan lancar. Saudara, itu tadi informasi terkait dengan persiapan pelaksanaan 5 Rajab Sekumpul di mana SMPN 1 Martapura menyiapkan penginapan gratis. Kita ke informasi selanjutnya masih terkait dengan persiapan jelang kegiatan rutin malam Senin momen 5 Rajab di Sekumpul Martapura. Relawan dan jemaah diimbau utamakan keamanan dan kebersihan. Dengan kerjasama yang baik antara relawan dan jemaah, kegiatan ini diharapkan berjalan tertib dan aman. Pelaksanaan kegiatan rutin malam Senin yang bertepatan dengan momen istimewa 5 Rajab di Sekumpul Martapura kembali menjadi sorotan utama. Menjelang hari pelaksanaan, imbauan keras disampaikan kepada seluruh relawan dan jemaah yang akan hadir agar dapat mengutamakan keamanan dan kebersihan demi suksesnya acara keagamaan Abar ini. Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK mengatakan, sama yang baik antara relawan dan jemaah adalah kunci utama agar kegiatan yang diprediksi akan dihadiri jutaan orang ini dapat berjalan tertib, aman, dan lancar. Ia menyoroti terkait sisi keamanannya, jalur lalu lintasnya, hingga kontrol masakan makanan untuk menjamu para jemaah yang akan hadir. Oh ya, kapan kami kumpul pertama dulu di sisi keamanannya, kedua jalur lalu lintasnya, ketiga kontrol masakan makanannya, jangan sampai nanti bermasalah seperti kayak pembagian nasi-nasi yang MBG. Tapi selama ini setiap kali hawalan sekumpul tidak ada bermasalah. Tapi alangkah baiknya kita jaga, kita perhatikan. Karena ini kan masa banyak nih, apalagi negara ada mancanegara datang, gitu juga provinsi lain yang datang. Jadi kita untuk bisa menyajukan para pengunjung itu supaya tertib keamanannya, kesehatannya, pola makannya, begitu juga tempat-tempatnya di mana. Dengan kerjasama yang baik antara relawan dan aparat, serta para jemaah,
kegiatan rutin malam Senin momen 5 Rajab sekumpul yang diprediksi dilaksanakan pada akhir bulan Desember mendatang menjadi tertib dan aman. Jemaah diimbau untuk memperhatikan keamanan pribadi, kesehatan, dan yang paling penting selalu menjaga kebersihan. Mobil dapur lapangan dan mobil water treatment dikerahkan untuk momen 5 Rajab sekumpul sekaligus kesiapsiagaan bencana di Kalimantan Selatan. Pelayanan sosial masyarakat terus diperkuat baik dalam kegiatan keagamaan berskala besar maupun saat menghadapi potensi bencana alam. Kesiapsiagaan ini ditandai dengan pengoperasian unit-unit strategis seperti kendaraan dapur lapangan atau Randurlap dan kendaraan mobile water treatment milik Satuan Brimob Polda Kalsel. Kendaraan-kendaraan canggih ini disiagakan untuk melayani kebutuhan jemaah sekumpul dan siap digerakkan kapanpun terjadi bencana. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan Randurlap dan kendaraan pengolah air bersih ini akan segera diterjunkan untuk mendukung pelayanan makanan dan minuman bagi jemaah sekumpul nantinya serta bersiaga untuk terjadinya bencana. Kendaraan ini diperuntukkan sepenuhnya untuk melayani masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi tadi disampaikan Pak Gubernur, dalam waktu dekat kita punya hajatan besar Kalimantan Selatan untuk haul guru kumpul atau pengajian rutin 5 Rajab, dan ini juga digunakan untuk bencana alam ya. Apabila terjadi bencana alam kita juga akan dorong ini, kita perbantukan nanti ke BNPB. Sementara Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengatakan kendaraan akan diuji coba di momen 5 Rajab, ditambah nanti dari provinsi ada beberapa unit. Keberadaan Randurlap dan pengolah air bersih ini sangat strategis disiagakan jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Alhamdulillah hari ini kita mencoba tadi nasi gorengnya dan juga air minumnya. Nasi gorengnya itu untuk sajiannya itu enak. Jadi enaknya itu katanya nasi goreng asin, tapi rasanya tidak terlalu asin, tidak terlalu hambar dan cukup. Tidak pakai ikan pun udah enak rasanya. Nah jadi ini benar-benar mobil lapangan dimanapun berada ini bisa. Nah ini bersama dengan mobilnya. Mobil ini dari leading, air leading, pokoknya nanti pakai tangki, nanti diolah seperti ini, olahnya jadi minum. Dan pH-nya sudah 8. Nah ini luar biasa, dari Polda ini ada beberapa buah, ada 3 buah, ada 3 buah dan dapur lapangan 2. Nah ini luar biasa, kalau sudah ada ini bisa akan dicoba nanti waktu haul tanggal 28 Desember yang akan datang. Mobil pengelolaan air bersih ini mampu menghasilkan air bersih 6.000 liter per jam dan 2.500 liter per jam untuk air minum. Pihaknya berkomitmen akan melayani masyarakat dengan maksimal, baik dalam kegiatan keagamaan berskala besar maupun saat menghadapi potensi bencana alam. Sementara itu, Saudara Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Supian Haka, apresiasi kesiapan dapur lapangan untuk penyediaan makan gratis jelang momen 5 Rajab yang digagas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Ia juga berharap sinergi bersama menjaga kelancaran dalam pelaksanaan momen 5 Rajab nantinya. Apresiasi dan harapan dalam upaya menjaga kelancaran pelaksanaan momentum 5 Rajab disampaikan Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka di sela demo dapur lapangan Brimob Polda Kalsel yang disiapkan untuk momen keagamaan di Kabupaten Banjar. Acara yang digelar di lapangan tembak markas Komando Mako Brimob Polda Kalsel yang dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kalsel ini juga membahas teknis partisipasi pemerintah daerah dan gabungan TNI Polri serta seluruh stakeholder untuk mensukseskan kelancaran pelaksanaannya. Supian Haka menekankan pentingnya peran Polda Kalsel dalam menjaga kelancaran dan ketertiban masyarakat di wilayah Kalsel jelang gelaran event keagamaan terbesar di Kalsel tersebut dengan kehadiran jutaan jemaah. Persiapan haul untuk terus kumpul dapur umum, tapi sudah dipersiapkan. Alhamdulillah sudah ada beberapa titik khusus pada Polda, begitu juga pihak terkait pada relawan-relawan, juga dari Pemda dan jajarannya. Kami untuk kumpul pertama dulu sisi keamanannya, kedua jalur lalu lintasnya, ketiga kontrol
memaksakan makanannya, jangan sampai nanti bermasalah untuk bisa menyajukan pengunjung itu supaya tertib keamanannya, kesehatannya, pola makannya, begitu juga tempat-tempatnya di mana. Acara ditutup dengan makan siang bersama yang dimasak langsung di truk dapur lapangan Polda Kalsel dan meminum air langsung dari Ransus Watergen atau mobil khusus penyaringan air bersih siap minum yang dimiliki Polda Kalsel. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Kalimantan Selatan, tanah yang kaya akan keindahan dan keanekaragaman hayati, termasuk primata endemik yang hampir punah. Rimbunnya hutan mangrove, hidup bekantan yang kini semakin terancam. Primata dengan hidung panjang dan rambut berwarna coklat kemerahan adalah bagian dari warisan alam kita. Bekantan adalah primata endemik Kalimantan yang status konservasinya saat ini terancam punah. Keberadaannya di alam sebagai penanda spesies kunci yang menjaga keseimbangan sebuah ekosistem karena perannya sebagai agen biodiversitas dan agen regenerator hutan. Melestarikan bekantan melalui pemulihan habitatnya, stop perburuan liar. Mari membangun mata rantai kepedulian bersama dengan memuliakan alam. Selamatkan bekantan, selamatkan peradaban manusia. Melalui restorasi hutan mangrove, turut membantu meningkatkan populasi bekantan yang hampir punah. Kita semua memiliki peran dalam melindungi mereka. Jangan biarkan bekantan hanya menjadi kenangan. Saudara, kita ikuti perakiraan cuaca hari Minggu 7 Desember 2025. Informasinya akan disampaikan perakirawan Rimelda Yuni Hasteti dari Stasiun Meteorologi Syamsuddin Nur Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi dalam tayangan update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku Minggu 7 Desember 2025. Bersama saya Rimelda Yuni Hasteti, berikut informasi selengkapnya. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan dinamika atmosfer esok hari, bibit siklon tropis 93W diperkirakan masih terpantau aktif di wilayah Filipina, serta diperkirakan adanya daerah sirkulasi siklonik di wilayah Samudra Hindia Barat Sumatera, Kalimantan Barat, dan juga di perairan timur Nusa Tenggara Timur. Hal ini menyebabkan terbentuknya daerah belokan massa udara dan pertemuan massa udara atau konvergensi di beberapa wilayah di Indonesia, seperti terbentuknya daerah konvergensi yang memanjang dari Selat Sunda hingga Kalimantan Selatan, di mana hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah-wilayah tersebut. Selanjutnya untuk kondisi umum pada esok hari di Kalimantan Selatan, angin di lapisan permukaan dominan bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 66 hingga 99%. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan cuaca. Untuk pagi esok hari, secara umum diperkirakan berawan di hampir seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan, terkecuali untuk di wilayah Tanah Laut, Banjarmasin, Banjarbaru, dan sekitarnya yang diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya untuk siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Dan pada malam hari, perlu diwaspadai adanya potensi hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan juga Tabalong. Dan untuk wilayah lainnya diperkirakan berawan. Dan untuk perakiraan cuaca pada dini hari, di hampir seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan,
kembali berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Yang perlu diwaspadai, potensi hujan yang dapat disertai petiran angin kencang di wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut. Selanjutnya kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Untuk esok hari, tinggi gelombang di wilayah perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan juga Kota Baru diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikianlah update perakiran cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau juga bisa melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Nantikan terus update perakiran cuaca dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan haji, pemerintah Kabupaten Kota Baru memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi jemaah haji yang akan berangkat tahun depan. Pemerintah Kabupaten Kota Baru mempelopori pelayanan kesehatan gratis bagi jemaah haji. Program ini diberlakukan untuk jemaah haji Kabupaten Kota Baru yang akan berangkat tahun depan. Pelayanan kesehatan gratis diberikan sejak pemeriksaan kesehatan tahap awal terhadap 230 orang jemaah haji yang dilaksanakan pada 13 hingga 21 November lalu di Puskesmas sesuai domisili masing-masing jemaah haji. Kemudian untuk pemeriksaan kesehatan tahap lanjut dan rujukan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Pangeran Jaya Sumitra dan Puskesmas Dirgahayu pada 1 hingga 6 Desember ini. Para jemaah haji juga tak dipungut biaya sama sekali. Program pelayanan kesehatan gratis ini sendiri merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas pelayanan haji. Para jemaah haji pun menyambut gembira kebijakan ini. Memang ada aturan berbayar, edaran dari Kemenkes ada beberapa berbayar. Sekarang kita pemerintah daerah juga ingin membantu bahwa untuk meningkatkan pelayanan haji Kabupaten Kota Baru, semua jemaah haji yang ber-KTP Kota Baru yang terdaftar di Departemen Agama dan Haji Reguler itu akan mendapatkan pelayanan gratis untuk pemeriksaannya. Jadi mereka mendapatkan dulu pemeriksaan awal untuk pemeriksaan gratis calon jemaah haji berdasarkan tempat tinggalnya. Dan hari ini dari tanggal 1 sampai 6 Desember ini kita laksanakan pemeriksaan baik itu di Rumah Sakit Pangeran Jaya Sumitra maupun di Puskesmas Dirgahayu. Ucapan terima kasih aja kepada pemerintah daerah Kota Baru untuk tahun ini diberikan fasilitas yang luar biasa buat kami-kami, dibiayai untuk pemeriksaan tahap kedua. Memudahkan kami untuk yang ada rujukan, masih ada waktu atau kesempatan untuk pengobatan sehingga insya Allah nanti semua bisa berangkat yang sudah masuk list kuota untuk tahun ini. Sebelumnya pemerintah telah mengatur standar biaya pemeriksaan kesehatan haji untuk menjadi acuan bagi daerah. Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, tarif tertinggi ditetapkan maksimal Rp1 juta per jemaah. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Dari Kabupaten Kota Baru kita beralih ke Kabupaten Tapin. Saudara, serap aspirasi masyarakat, Bupati Tapin Yamani lakukan evaluasi 13 program prioritas kepala daerah di Kabupaten Tapin. Yamani berjanji program yang belum diakomodir nantinya akan terus dilanjutkan pada tahun mendatang. Pemerintah Kabupaten Tapin menggelar rapat koordinasi evaluasi program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Tapin. Kegiatan ini turut dihadiri oleh seluruh kepala desa dan perwakilan organisasi yang ada di Kabupaten Tapin. Melalui kegiatan ini, Bupati Tapin dapat mengevaluasi program yang dijanjikan kepada masyarakat, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat dari seluruh desa di Kabupaten Tapin. Karena sebagian besar program prioritas telah berjalan dengan baik. Namun, memang masih ada beberapa yang belum diakomodir dari 13 program yang dilanjutkan untuk rencana kerja tahun mendatang. Bupati Tapin Yamani mengatakan, pertemuan ini difokuskan untuk mengevaluasi pelaksanaan 13 program prioritas daerah yang selama ini menjadi fokus pemerintahannya. Di mana pertemuan ini menjadi kesempatan bagi desa untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program sekaligus masukan yang perlu ditindaklanjuti. Terkait
terkait evaluasi masalah 13 program prioritas yang kami jalankan. Dan alhamdulillah tadi ada memang beberapa masukan, beberapa permintaan, dan alhamdulillah bisa diakomodir. 2026 nggak Pak ditindaklanjuti Pak semuanya Pak? 2026, tapi nggak banyak, cuma ada beberapa. Sebagian sudah jalan berarti Pak? Sudah jalan. Pak, terkait dengan saran. Masyarakat juga diminta agar dapat terus memberikan saran dan masukan sehingga pembangunan di Kabupaten Tapin dapat berjalan secara optimal. Saudara, 1.517 pelanggar terekam 2 kamera etle di wilayah Kota Banjarbaru. Pengendara motor tanpa mengenakan helm hingga pengemudi mobil tidak mengenakan sabuk pengaman paling banyak mendominasi pelanggaran. Sebanyak 1.517 pelanggar lalu lintas terekam oleh 2 kamera elektronik Traffic Law Enforcement atau ETLE yang terpasang di wilayah Kota Banjarbaru. Data pelanggaran ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran yang perlu didorong di kalangan pengguna jalan. Data ini didapat dari hasil pelaksanaan Operasi Zebra Intan 2025 yang dilaksanakan di wilayah hukum Polres Banjarbaru selama 2 pekan lalu. Kabak Ops Polres Banjarbaru, Kompol Zainuri mengatakan, porsi kegiatan terbagi merata, 40% preemptif, 40% preventif, dan 20% represif. Selama operasi kegiatan represif difokuskan pada penindakan tilang secara elektronik atau ETLE. Dari pantauan kamera ETLE, tercatat 1.517 pelanggaran, namun baru 43 yang terkonfirmasi. Selain itu, petugas memberikan 508 teguran langsung untuk pelanggar. Cara bertindak kami untuk melaksanakan operasi tersebut, kami melaksanakan kegiatan berupa kegiatan preemptif sebanyak 20%, ulangi 40%, kemudian preventif sebanyak 40% dan sisanya represif sebanyak 20%. Adapun dari kegiatan operasi tersebut, untuk kegiatan represif sendiri kami telah melaksanakan penindakan yang diutamakan yaitu penindakan secara elektronik melalui ETLE, yang mana kita dapati data sebanyak 1.517 pelanggaran. Itu selama operasi dari tanggal 17 sampai tanggal 30 November. Kemudian yang sudah terkonfirmasi dari ETLE tersebut ini sebanyak 43. Pelanggaran yang paling banyak terekam oleh sistem tilang elektronik ini didominasi oleh 2 jenis, yaitu pengendara sepeda motor tanpa mengenakan helm dan pengemudi mobil tidak mengenakan sabuk pengaman. Pelanggar yang terekam kamera ETLE akan dikirimkan surat tilang elektronik ke alamat rumah masing-masing setelah melalui proses validasi yang ketat oleh petugas. Kepolisian terus mengimbau masyarakat agar selalu mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama di jalan raya. KSOP kelas 1 Banjarmasin menegaskan keselamatan transportasi sungai harus menjadi prioritas. Pengemudi diminta untuk tidak melayarkan kapal jika ada penumpang yang nekat duduk di atas top dek kapal. Maraknya penumpang yang nekat duduk di atas top dek kapal dikeluhkan para pengemudi kapal kelotok di Banjarmasin. Meski dinilai memberikan pemandangan yang lebih menarik, tindakan ini dinilai sangat membahayakan keselamatan penumpang. Para pengemudi dan pemilik kapal kelotok mengaku telah berulang kali memberikan himbauan agar penumpang tidak duduk di atas kapal. Namun, banyak penumpang masih mengabaikan peringatan ini. Namun di bawah itu kan suntuk kan ya, kalau ada dia lihat pemandangannya kan. Di atasnya kan kami juga melihat pemandangan kan ya Allah. Cuma kan pakai CP ini ada juga pakai CP, ada juga yang kada kan, ada juga isi. Cuma kan pakai CP ini kan mengganggu juga, cuma kan bisa juga ada uang kada bisa berenang kan pakai CP kan, ada aja kan CP-nya di bawah tuh kan ada aja tadi. Menanggapi hal ini, Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 1 Banjarmasin mengimbau para pengemudi dan pemilik kapal kelotok untuk tidak mengemudikan kapal jika menemui penumpang yang memaksa duduk di atas top dek kapal. Tidak hanya membahayakan keselamatan,
Tindakan ini juga dapat mengancam hingga pencabutan izin operasional kapal. Nakoda atau operator kapal itu kami panggil sendiri. Setelah kami panggil pasti ada sanksinya ketika kapal tersebut sudah terregistrasi, nakodanya juga punya semacam SKK, sanksinya bisa kami cabut, dan sanksi administrasinya kapalnya kami sertifikatnya kami inikan juga. Beberapa waktu lalu terjadi insiden kapal kelotok yang oleng. Peristiwa itu terjadi karena kapal tidak kuat menahan arus saat berpapasan dengan sebuah kapal takbut. Akibatnya, sejumlah penumpang yang duduk di bagian atas kapal tercebur ke sungai. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kejadian ini menjadi peringatan akan resiko bahaya duduk di atas kapal. Saudara, DPD RI dukung sukseskan MBG di Kalimantan Selatan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kalah ikam teh. Woi, kata harus aku main ikam Nina. Ampian dia sudah. Cupu. Gua belajarin dulu. Ada harta lu main. Mau kemir lah. Mau, mulutnya aku sudah. Cupu. Habis pulang lah. Suara apa tuh? Aku di bawah sini nah, di bawah sini. Kenapa bisa berpandir? Mimpi kah aku Nio? Ikam jangan buang sampah sembarangan. Buang aku ke tempat sampah. Betul bisa berpandir, ada jelas. Nah, menantang. Kawanan, bantu aku. Kita serang nah. Untung mimpi aja. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini. Saudara, Dewan Perwakilan Daerah DPD RI mendukung pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG, dan dalam kegiatan reses di daerah, anggota DPD RI juga melakukan monitoring MBG di sekolah-sekolah termasuk di Kalimantan Selatan. Dalam rangka mendukung program MBG yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, anggota DPD RI Perwakilan Kalimantan Selatan Gusti Farid Hasan Aman mengaku juga melakukan pemantauan di daerah. Hal ini dilakukan saat dirinya kembali ke daerah pemilihan saat reses. Menurut Gusti Farid, saat ini pelaksanaan MBG sudah cukup bagus. Tinggal meningkatkan jumlah penerima manfaat agar semakin banyak siswa yang menerima MBG. Saya melihat memang beberapa titik sudah kami datangi, bukan hanya di Muhammadiyah Banjarmasin, tapi di beberapa kabupaten juga kami datangi. Alhamdulillah jalan bagus dan lancar, tapi memang ada beberapa penyempurnaan yang tentunya ini karena program ini baru, tentunya pasti akan bisa berjalan dengan baik, dan kami terus terang akan mendukung program ini. Menurut Gusti Farid Hasan Aman, program MBG ini sangat strategis dalam membantu meningkatkan gizi para siswa, terlebih bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Saudara, 5 stasiun TVRI di Kalimantan bertemu di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Selain merumuskan strategi perbaikan program acara, kolaborasi yang sudah berjalan, ditekankan pula komitmen untuk dapat melaksanakan siaran Piala Dunia 2026 dengan maksimal dan merata. Bagi pemirsa TVRI di wilayah Kalimantan tentu tidak asing dengan program acara ini Borneo.
Ini Borneo merupakan program kolaborasi 5 stasiun TVRI di Kalimantan. Hadir pada pagi hari dari Senin hingga Jumat dengan format variety show, menampilkan narasumber inspiratif, kekayaan seni, budaya, dan informasi terkini se-Kalimantan, memperkuat strategi dan kolaborasi yang sudah terjalin, dilaksanakan rapat koordinasi Borneo 2025, di mana TVRI Kalimantan Timur menjadi tuan rumah. Pada kesempatan ini juga hadir Direktur Teknik TVRI Bernardus Satrio Darmanto. Selain memberikan arahan untuk perbaikan siaran ini, Borneo, Dirtek TVRI juga mengingatkan stasiun daerah untuk mensukseskan siaran Piala Dunia 2026, di mana TVRI mendapat hak siarnya. TVRI berkomitmen siaran Piala Dunia dapat dilakukan semaksimal mungkin dan merata diterima hingga ke pelosok terpencil Indonesia. Kolaborasi agar supaya TVRI bisa menyajikan perhelatan siaran Piala Dunia itu dengan semaksimal mungkin. Karena dari sisi teknis itu banyak sekali hal yang perlu diperhatikan. Misalnya jangan sampai ada masyarakat yang tinggal di daerah-daerah remote area, daerah tertinggal itu yang tidak bisa menerima siaran TVRI. Rakor Borneo 2025 semakin lengkap dengan kehadiran Dirum LPP TVRI Rika Damayanti. Dalam arahannya, Rika mendorong insan TVRI di Kalimantan untuk dapat lebih meningkatkan kreativitasnya hingga dapat lebih berbicara di tingkat nasional. Beberapa rekomendasi dihasilkan dari Rakor Borneo 2025 ini. Selain melanjutkan program Ini Borneo yang sudah berjalan dengan menambah beberapa sentuhan baru, TVRI se-Borneo juga akan menambah kolaborasinya melalui program acara lainnya seperti program acara live music. Saudara Panglima Kodam 22 Tambun Bungai Maijen Zainul Arifin lakukan kunjungan kerja ke Tapin. Kunjungan Pangdam ke Tapin tidak lain menerima hibah tanah untuk pembangunan batalion infanteri di Tapin. Panglima Kodam atau Pangdam 22 Tambun Bungai Maijen Zainul Arifin lakukan kunjungan ke Kodim 1010 Tapin. Kunjungan Pangdam ke Tapin selain bersilaturahmi dengan Forkopimda Kabupaten Tapin, namun juga untuk memantau kesiapan pasukan TNI di wilayah Kodam 22 Tambun. Kunjungan Pangdam ke Tapin selain bersilaturahmi dengan Forkopimda Kabupaten Tapin, namun juga untuk memantau kesiapan pasukan TNI di wilayah Kodam 22 Tambun Bungai. Tidak hanya itu, Pangdam Tambun Bungai juga menerima hibah tanah seluas 25 meter untuk pembangunan batalion infanteri atau Yonif di Tapin yang terletak di Kecamatan Lokpaika. Pangdam 22 Tambun Bungai Maijen Zainul Arifin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah atas dukungannya kepada TNI, khususnya bantuan hibah tanah untuk pembangunan Yonif. Tanah untuk batalion TP. Tapi saya yakin dan saya percaya Pak Bupati akan menyelesaikan, akan mendukung itu semua. Tidak perlu dipatok sebenarnya. Yang penting sudah niat baik saja, itu sudah. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Maijen Zainul Arifin juga mengajak seluruh anggota Kodim untuk berperan aktif mendukung program prioritas nasional seperti makanan bergizi gratis atau MBG dan Koperasi Merah Putih. Sejumlah titik di Jalan Trikora Banjarbaru menganga, lubang besar ancam keselamatan pengendara. Warga harapkan perbaikan dan penanganan serius dari pemerintah. Kondisi Jalan Trikora di Kelurahan Sungai Besar, Kota Banjarbaru saat ini memprihatinkan dan sangat membahayakan para pengendara yang melintas. Sejumlah titik lubang besar di jalan provinsi ini nyaris memakan setengah badan jalan. Berdasarkan pantauan di lokasi, lubang-lubang ini memiliki ukuran yang cukup besar dan dalam, menjadikannya jebakan serius bagi kendaraan terutama sepeda motor. Para pengendara dipaksa untuk ekstra hati-hati dan mengurangi kecepatan drastis agar tidak terperosok. Salah seorang warga, Jamil, mengatakan lubang ini kerap ditutup warga secara swadaya, namun selalu tergerus karena air yang menggenang dan lalu lalang kendaraan. Ia berharap agar lubang ini diperbaiki agar tidak menimbulkan korban jiwa. Kering baik. Ya kan. Kering, apalagi kalau hujan ada 4 orang, 5 orang biasa. 5 meter lebih. Oh ya. Kan kemarin dulu pakai apa? Pakai pasir. Waktu mau jalanan apa? Ada tidak jalan. Harap
harapannya nggak minta banyak-banyak, Mbak Jamil mintanya diperbaiki aja. Sementara Kepala Bidang Sumber Daya Air PUPR Banjarbaru Muhammad Denny Pramuji mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PUPR Provinsi untuk perbaikan dan ditargetkan rampung sebelum pelaksanaan 5 Rajab mendatang. Jadi memang ada beberapa titik yang ditinjau Bu Wali kemarin, dan Ibu Wali kemarin langsung memerintahkan kami untuk berkoordinasi dengan baik dengan PUPR maupun PUPR Provinsi maupun pihak Balai Jalan, karena memang yang salah satu titik yang ditinjau beliau itu khususnya di Ambon itu kan masuk kewenangan Balai Jalan Nasional. Kalau yang di Trikora masuk kewenangan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi untuk yang di Jalan Trikora dulu itu kita sudah koordinasi, memang sudah direncanakan dari pertengahan tahun tadi bahwa pihak provinsi akan membangun crossingan yang membelah Jalan Trikora. Jalan Trikora yang merupakan salah satu akses vital di Banjarbaru diketahui sering terendam air saat hujan. Ditambah lagi jalur ini menjadi perlintasan utama bagi kendaraan angkutan berat seperti truk-truk besar. Kombinasi faktor ini diduga kuat menjadi penyebab utama lubang-lubang tersebut kian parah dan membesar dengan cepat. Mengarak berkah di tradisi grebek kampung. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Saudara, gunungan hasil bumi diarak dalam grebek kampung di Desa Seblimbingan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru. Tradisi ini dilakukan turun-temurun sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas berkah dari Yang Maha Kuasa. Dua gunungan besar berdiri di pelataran Masjid Nurul Falah, Desa Seblimbingan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru. Gunungan setinggi kira-kira 2 meter ini berisi hasil bumi dari kebun masyarakat setempat. Ada beragam sayur mayur seperti kangkung, terong, cabai, dan juga jagung. Kemudian juga ada aneka buah-buahan seperti pisang, nanas, jambu, dan jeruk. Sejak sehari sebelumnya, masyarakat bergotong royong membuat gunungan ini untuk diarak dalam grebek kampung, sebuah tradisi dari tanah Jawa yang mereka bawa ke perantauan. Tradisi warisan nenek moyang ini sudah dilakukan turun-temurun sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas berkah dari Yang Maha Kuasa. Selain gunungan, ada pula sejumlah nasi tumpeng lengkap dengan macam-macam lauk. Usai pembacaan doa, gunungan dan tumpeng-tumpeng ini mulai diarak menuju ekowisata hutan Meranti yang berjarak sekitar 500 meter dari masjid. Tak hanya orang tua, arak-arakan juga diikuti para pemuda dan anak-anak sebagai lambang kebersamaan sekaligus belajar mengenal budaya dari kampung halaman. Sesampainya di hutan Meranti, keriuhan langsung pecah saat masyarakat yang sudah berkumpul ramai-ramai menyerbu gunungan dan saling berebut mengambil isinya, sementara nasi tumpeng dipotong untuk disantap bersama. Ini dimaknai sebagai semangat bersedekah atau saling berbagi antar sesama. Dia bikin gunungan sayur itu dari penghasilan bumi, dari makanan bujang tumpeng itu dari penghasilan bumi, berkah dari Yang Maha Kuasa, hasil bumi ditunjukkanlah ketampilan gunung itu hasilnya dari berkah dari Tuhan, itu hasil bumi, atau tumpeng itu penghasilan dari bumi. Itu sedekah lah, bilangnya sedekah, sayuran dari tumpeng, dari sesaji ayam, masakan, marilah makan bersama-sama. Itu Tradisi grebek kampung di Desa Seblimbingan menjadi salah satu rangkaian acara yang memeriahkan Meranti Putih Performer Arts Festival, sebuah festival seni di ekowisata hutan Meranti yang setiap tahun diselenggarakan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota Baru. Berbagai kesenian tradisional yang berkembang di tengah masyarakat juga ikut ditampilkan seperti tarian, musik, dan atraksi.
Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI, Kalimantan Selatan. Sejak resmi menjadi bagian Geopark Meratus, kunjungan wisatawan ke Goa Batu Hapu alami peningkatan. Bahkan setiap Sabtu Minggu banyak warga melakukan perkemahan di kawasan Goa Batu Hapu. Selama setahun terakhir ini, kawasan Goa Batu Hapu mulai dibenahi oleh kelompok sadar wisata dan pemerintah. Bahkan sejak resmi menjadi bagian Geopark Meratus, kunjungan wisatawan ke Goa Batu Hapu alami peningkatan. Yang sebelumnya kunjungan setiap harinya hanya berkisar antara 10 sampai 20 pengunjung saja, namun saat ini mencapai 50 pengunjung setiap harinya. Bahkan saat akhir pekan kunjungan masyarakat mencapai ratusan. Tidak jarang, warga juga melakukan perkemahan Sabtu Minggu di kawasan Batu Hapu. Ketua Pokdarwis Batu Hapu, Paradiana mengatakan, setahun terakhir ini kunjungan wisatawan ke Goa Batu Hapu alami peningkatan. Semua ini berkat dukungan semua pihak yang melakukan pembenahan di kawasan Goa Batu Hapu. Terkait dengan wisata Goa Batu Hapu, alhamdulillah sekarang ini setelah dari beberapa pemerintah daerah sudah kelihatan ingin memperhatikan, sudah agak lumayan agak bertambah untuk pengunjungnya. Kemudian ada beberapa bulan kemarin dari wisata asing sudah masuk ke sini, dan juga ini perlu pengembangannya lagi, dan alhamdulillah ini dapat bantuan dari Dinas Pariwisata Pusat, ada pembangunan gazebo. Jarak untuk mencapai Goa Batu Hapu yakni dari Banjarmasin kurang lebih 100 km, sedangkan dari Kota Rantau kurang lebih 40 km. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tapin bersama dengan relawan dan masyarakat lakukan aksi susur dan pembersihan Sungai Tapin. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya pencegahan banjir di Kabupaten Tapin. Aliran sungai merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi banjir di Kabupaten Tapin. Untuk itu, BPBD Kabupaten Tapin melakukan aksi susur sungai dan bersih-bersih di sekitaran bantaran Sungai Tapin. Banyak sampah yang ditemukan seperti gulma, ilalang kering, hingga sampah rumah tangga. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Padahal, di Kabupaten Tapin telah disediakan beberapa TPS bahkan tong-tong sampah agar memudahkan masyarakat untuk membuang sampah. Kepala BPBD Tapin Muhammad Nur mengatakan, susur sungai yang dilakukan untuk melihat langsung aliran sungai apakah terhambat atau tidak. Kalau ada sampah, langsung dilakukan pembersihan. Masyarakat diimbau agar tidak lagi membuang sampah ke sungai, karena nantinya dapat menghambat aliran air dan menyebabkan banjir. Musim penghujan mendatangkan rezeki lebih bagi pedagang jas hujan. Pada akhir tahun 2025 saja sudah terjadi peningkatan penjualan sebesar 30%. Sebagai negara dengan iklim tropis, Indonesia tengah mengalami musim penghujan pada akhir tahun hingga awal tahun mendatang. Salah satu benda yang wajib dimiliki ketika musim hujan, khususnya bagi pengendara roda 2 adalah jas hujan. Tak heran, toko yang menjual jas hujan kian dipadati masyarakat yang ingin membeli jas hujan berbagai model dan ukuran, seperti jas hujan ponco, setelan terpisah dengan celana atau rok, hingga model terusan gamis. Pemilik salah satu toko jas hujan, Rika, mengaku, dari sekian banyak pilihan jas hujan yang ia jual, jenis yang paling digemari pelanggan adalah jas hujan model ponco dengan harga Rp40.000 per buahnya. Tidak hanya mengakomodir pelanggan yang membeli jas hujan satuan, pada tahun ini Rika juga telah menyiapkan stok jas hujan lusinan jelang perayaan 5 Rajab yang akan jatuh pada akhir bulan Desember. Terakhir mau haul ya Mbak, apakah ada persiapan khusus gitu? Biasanya kalau haul itu biasanya plastik yang laku. Karena kan buat relawan dan buat donasi kan mereka kan biasanya pakai yang murah meriah aja, yang ini yang 40.000 itu. Soalnya kan buat dipakai sekali pakai udah. Berarti mereka tuh mengambil wadah pian nih belinya tuh lusinan kayak gitu. Biasanya lusinan. Banyak biasanya ada langganan-langganan udah. Ya, berarti langganan pian nih ada cuma di sekitar Banjarmasin sini aja lah. Ada di Kalteng, ada Kota Baru, ada Kaltim juga ada. Rika juga mengatakan,
Sejak bulan Oktober, penjualan jas hujan di tokonya meningkat sebesar 30%, dan apabila melihat dari penjualan pada tahun-tahun sebelumnya, akan terus naik hingga puncak musim hujan pada bulan Februari mendatang. Jadi kan berapa? 3.000 lah, sekitar 3. Jadi Saudara, sebagai bentuk kepedulian, Basnas Provinsi Kalimantan Selatan bersama TVRI Kalimantan Selatan membuka penggalangan dana kemanusiaan atas musibah bencana alam yang melanda saudara kita di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Basnas Kalimantan Selatan 901 0001 002849 Bank Kalsel Syariah atas nama Basnas Provinsi Kalimantan Selatan atau melalui website resmi Basnas Kalimantan Selatan di basnaskalsel.org/pray for Sumatera. Mari kita tunjukkan kepedulian bersama dengan meringankan beban dan duka mereka dan kuatkan kembali melalui harapan dengan donasi yang Anda berikan. Terima kasih atas kepedulian Anda untuk Saudara, demikian Kalimantan Selatan hari ini. Saya Nita Aprilia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.